Kalian tentu tahu buah kelapa. Bagian-bagian atau strukturnya adalah ada serabut, tempurung, daging buah, dan air kelapa. Sekarang, bagaimana dengan struktur teks puisi rakyat? Untuk mengetahui bagaimana struktur puisi rakyat, mari kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Apa itu yang dimaksud menelaah? Menurut KBBI, menelaah adalah mempelajari, menyelidik, mengkaji, memeriksa, atau menilik. Jadi, menelaah struktur adalah memeriksa bagian-bagian atau unsur-unsur yang digunakan, jumlah baris, jumlah suku kata, dan rima yang digunakan. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuatlah baik dengan orang lain. Dari telaah struktur pantun tersebut dapat ditemukan bahwa 1. Jumlah baris pada pantun tersebut adalah 4 baris. 2. Baris pertama dan kedua pada pantun tersebut adalah sampiran. Karena pada baris pertama dan kedua kalimatnya tidak berhubungan dengan baris ketiga dan keempat. 3. Baris ketiga dan keempat pada pantun tersebut adalah isi. 4. Bersajak ABAB. Artinya bunyi akhir baris pertama sama dengan baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Dengan orang tua jangan pernah melawan, kalau tidak mau hidup berantakan. Dari telaah struktur gurindam tersebut dapat ditemukan bahwa 1. Jumlah baris pada gurindam tersebut adalah 2 baris dan semuanya adalah isi. Karena semua baris masing-masing kalimatnya terkait atau berhubungan. 2. Mempunyai rima atau akhir bunyi yang sama, yaitu AA. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayuh pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Dari telaah struktur syair tersebut dapat ditemukan bahwa 1. Jumlah barisnya terdiri atas 4 baris dan semuanya adalah isi. Antara baris pertama sampai baris keempat isinya saling keterkaitan atau berhubungan. 2. Mempunyai pola rima yang sama, yaitu AA. Kebahasaan pada puisi rakyat. Yang pertama ada kalimat berita. Kalimat berita adalah salah satu jenis kalimat berupa pemaparan mengenai suatu informasi atau peristiwa. Contoh, Senin depan akan ada penyuluhan dari Dinas Kesehatan. Kalimat pertama ini adalah termasuk kalimat yang berisi peristiwa. Peristiwanya adalah penyuluhan. Contoh kedua, Jakarta diterjang banjir siang tadi. Kalimat kedua ini adalah termasuk kalimat yang berisi peristiwa. Sekarang mari kita telaah kebahasaan dari pantun berikut. Jalan-jalan ke Sumbawa,
duduk-duduk makan buah palem. Geli hati menahan tawa, melihat tupai memakai helm. Kalimat pertama sampai kalimat terakhir berisi informasi, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat berita. Kebahasaan yang kedua adalah kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang bertujuan untuk memerintah seseorang untuk tidak melakukan suatu hal. Biasanya kalimat ini mempunyai ciri-ciri. Pengucapannya menggunakan intonasi naik, diakhiri dengan tanda seru, atau juga bisa diawali dengan kata jangan atau dilarang. Contoh, jangan petik bunga itu. Nomor 2, dilarang merokok. Dan contoh ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Sekarang mari kita telaah kebahasaan dari gurindam tersebut. Dengan orang tua jangan pernah melawan. Kalimat pertama ini termasuk kalimat yang berisi larangan. Kalau tidak mau hidup berantakan. Ini kalimat yang berisi sebab akibat. Kebahasaan yang ketiga adalah kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan keran itu. Contoh yang kedua, buang sampah itu. Sekarang, mari kita telaah kebahasaan dari pantun berikut. Ambillah kapas menjadi benang. Kalimat ini termasuk perintah. Ambillah benang menjadi kain. Kalimat perintah. Kalau kamu ingin dikenang, ini kalimat saran. Berbuat baiklah dengan orang lain. Kalimat perintah. Kebahasaan yang keempat adalah kalimat saran. Kalimat saran dapat diartikan sebagai kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah atau objek. Contoh, sebaiknya kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan kita. Yang kedua, contoh kedua, lebih baik bagimu untuk diam di rumah hari ini. Sekarang mari kita telaah kebahasaan dari pantun berikut. Ambillah kapas menjadi benang. Kalimat perintah. Ambillah benang menjadi kain. Kalimat perintah. Kalau kamu ingin dikenang. Kalimat saran. Berbuatlah baiklah dengan orang lain. Kalimat perintah. Kebahasaan berikutnya adalah kalimat kiasan. Kata kiasan adalah kata-kata yang tidak formal. Kata kiasan dipakai untuk memberikan rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan. Misalnya, cita-citanya setinggi langit. Maknanya adalah cita-citanya sangat tinggi diibaratkan langit. Wajahnya bagaikan rembulan. Maksud dari kalimat tersebut adalah wajah seseorang tersebut itu sangat cerah. Cerah diibaratkan seperti rembulan. Itu maksud dari kalimat kiasan. Sekarang mari kita telaah kebahasaan dari syair berikut. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Dari bait pertama sampai bait keempat, kalimat yang digunakan adalah kalimat kiasan. Makna dari kalimat tersebut, bait ini menjelaskan betapa pentingnya menyiapkan perbekalan selama mengarungi lautan luas. Artinya,
Manusia harus membekali dirinya dengan keperluan yang nantinya sangat berguna bagi tempat yang dituju dan agar selamat sampai akhirat.